Bab 1354 Yinia. Menelan roh pedang. Nama pedang patah ini adalah Yanri. Pedang ini adalah pedang Kaisar Agung dari Sekte Pedang Kaisar. Statusnya di Sekte Pedang Kaisar sangat tinggi. Ada 3 alasan mengapa Swanogong berani mempertaruhkan nyawanya dan menelannya. Pertama, sejak dia mengambil alih Sekte Pedang, pedang Yanri tidak pernah memilih untuk tunduk padanya dan menjadi pedangnya. Meskipun dia telah mencoba berkali-kali, pedang Yanri tidak pernah mengubris. Kedua, Yanri adalah senjata Kaisar. Jika dia bisa memakan rohnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan di ranah Kaisar, juga ada yang kuat dan yang lemah. Hal ketiga dan paling penting adalah pedang itu sekarang terluka parah. Kalau saja dia tidak terluka parah, dia tidak akan berani mempunyai pikiran jahat seperti itu meski dia punya keberanian 100 kali lipat. Tepat saat pedang Yanri memasuki lautan kesadarannya, Swanogong begitu bersemangat hingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi, sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, matanya melebar, bagaimana mungkin? Tidak, Bang. Tubuh Swanogong bergetar hebat, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di matanya. Setelah sekian lama, Swanogong menjadi tenang, tetapi di hadapannya, cahaya pedang itu masih belum menghilang. Dia melirik tangannya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu hanya seekor semut, tetapi kamu berani mengharap aku akan mengakui kamu sebagai tuanku. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Sebagai makhluk yang pernah mengikuti Kaisar Pedang, bagaimana mungkin ia menyukai orang biasa? Yanri tidak meninggalkan tubuh ini, ia masih harus mengendalikan seluruh Sekte Pedang Kaisar melalui tubuh ini. Teringat Swanogong berusaha bersekongkol dengan orang lain untuk mengincar Sander Ye, sorot matanya langsung berubah dingin. Bodoh. Kamu benar-benar berani bermimpi membunuh seorang Kaisar Agung. Kamu sangat bodoh. Tidak apa-apa kalau kamu sendiri bodoh, tapi kamu juga ingin membawa Sekte Pedang Kaisar menuju kehancuran bersamamu. Itu membuatku marah. Dia masih memiliki perasaan terhadap Sekte Pedang Kaisar. Bagaimanapun, sekte ini didirikan oleh tuannya dan merupakan hasil kerja keras tuannya. Setelah beberapa saat, Yanri berjalan keluar. Sekarang dia akan mengambil alih seluruh Sekte Pedang Kaisar. Tempat tinggal keluarga Di. Setelah Jina Di kembali, dia langsung pergi ke kebun kecilnya, sementara di luar, seluruh keluarga Di gemetar. Ketua klan marah lagi. Setiap kali ketua klan marah, dia akan pergi ke taman pribadi kecil itu. Pada saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Dini Di yang berani mendekat. Jina Di duduk di samping kolam renang. Dia menatap ikan-ikan yang berenang di dalamnya dengan wajah sedingin es. Ikan-ikan itu tampaknya merasakan kemarahannya dan berenang menjauh darinya dan ke tepi. Ada kekecewaan yang tak terselubung di matanya, tetapi tak lama kemudian kekecewaan itu berubah menjadi kebingungan, dan akhirnya dia kembali tenang. Setelah waktu yang lama, dia bangkit dan pergi. Di halaman yang bobrok, Sander Ye bersandar pada pilar kayu, membaca sejarah kuno di tangannya dengan penuh minat. Sejarah kuno ini benar-benar terperinci, mencatat pemandangan tempat-tempat asing, adat istiadat dan kebiasaan rakyat dari berbagai era, anekdot, benda-benda terkenal, pengobatan, ramalan, dan astrologi. Dapat dikatakan bahwa sejarah ini mencakup semuanya dari zaman kuno hingga masa kini. Dalam 60 miliar tahun sejarah, era Kaisar dan 10 gurun ini telah menghasilkan banyak orang jenius. Selain Kaisar Agung, ada banyak orang dengan bakat luar biasa. Meskipun orang-orang itu tidak menjadi Kaisar Agung, mereka juga meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah seluruh 10 gurun. Dari sejarah kuno ini, ia juga mempelajari satu hal, yaitu era Kaisar dan 10 gurun ini diatur oleh hukum Tao Langit. Lagi pula, Tao Langit ini sudah ada sejak lama. Beginilah Kaisarmu mencatat 60 miliar tahun Tao Langit.
Kaisar Agung datang dan pergi, tetapi Tao Langit ada selamanya. 6 miliar tahun. Sander Ye mengerutkan kening. Umur makhluk seperti Tao Langit secara alami lebih panjang daripada makhluk biasa lainnya, tetapi jika dikatakan telah hidup selama 60 miliar tahun, itu masih agak berlebihan. Sebenarnya, dia sudah merasakan Tao Langit pada awalnya. Ketika dia menjadi kaisar, hukum dan prinsip tunduk kepadanya, yang sebenarnya adalah Tao Langit. Tetapi, ia tidak terlalu Tao Langit saat itu. Setelah membaca seluruh sejarah kuno, dia tidak hanya memiliki pemahaman yang jelas tentang sejarah dari zaman kuno hingga saat ini, tetapi juga memiliki pemahaman umum tentang keluarga Kaisar Agung saat ini dan Sekte Abadi. Dalam kurun waktu 60 miliar tahun terakhir, telah muncul 11 Kaisar Agung. Kemunculan 11 Kaisar Agung tersebut juga diiringi dengan munculnya 10 negara adik kuasa, karena muncul 2 Kaisar Agung keluarga Di. Di antara mereka, ada 6 keluarga Kaisar Agung super, yaitu klan Jun, klan Mu, klan Qin, klan Yuan, keluarga Di, dan klan Kaisar, serta 4 sekte super, yaitu Sekte Shen, Sekte Tao, Sekte Di, dan Sekte Pedang Kaisar. Yang disebut 10 gurun sebenarnya awalnya berhubungan dengan 10 kekuatan super ini. Setiap keluarga Kaisar Agung dan Sekte Super menempati 1 gurun. Kemudian, keluarga Kaisar mengalami kemunduran dan diusir dari 10 gurun dan pergi ke daerah terpencil. Wilayah keluarga Kaisar dibagi-bagi oleh keluarga Kaisar Agung-Agung dan Sekte Super. Klan Di adalah yang paling menyedihkan. Alasan utamanya adalah karena tidak ada penerus. Setelah kematian Kaisar Yuan, tidak ada pejuang yang cakap dalam keluarga Kaisar selama beberapa generasi, jadi orang memilih untuk menindas mereka. Adapun era Kaisar, sebenarnya sama dengan 10 gurun dan termasuk dalam 10 gurun. Yang disebut era Kaisar adalah alam semesta yang dibuka oleh masing-masing keluarga Kaisar Agung sendiri. Ini sedikit mirip dengan negara-negara bawahan dinasti kuno, yang semuanya berada dalam satu kekaisaran, tetapi mereka adalah entitas yang independen. Di luar alam semesta 10 gurun, ada 2 area khusus. Yang pertama adalah area terlarang gurun kuno di utara. Dia telah melakukan perjalanan ke area terlarang gurun kuno ini dengan kesadaran spiritualnya. Raksasa prasejarah yang ditemuinya dan beberapa pria kuat misterius semuanya ada di area ini. Area ini tiada batas dan sangat misterius. Secara tegas, area terlarang gurun kuno sebenarnya juga termasuk dalam 10 gurun. Tetapi, ada penghalang kosmik yang memisahkan keduanya. Jika seseorang ingin datang dari sana, seseorang harus membayar harga yang sangat mahal, dan hal yang sama berlaku untuk pihak ini. Oleh karena itu, kedua belah pihak selalu berdamai. Tentu saja akan berbeda jika Kaisar Agung muncul di sini. Seluruh wilayah terlarang kuno menyerah secara langsung. Selain area terlarang gurun kuno, ada tempat paling misterius lainnya, yaitu reruntuhan Suiming. Tempat ini bahkan lebih misterius daripada area terlarang gurun kuno. Sejauh ini, alam semesta 10 gurun belum dapat mengembangkannya sepenuhnya. Menurut catatan sejarah kuno, alam semesta 10 gurun telah menjelajahi reruntuhan Suiming ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mungkin hanya menjelajahi kurang dari 1/10-nya. Tempat ini adalah tempat paling berbahaya di seluruh 10 gurun, dan juga tempat paling misterius, karena Kaisar Agung pertama, yang juga merupakan Kaisar Agung keluarga Di, menjadi Kaisar Agung setelah keluar dari sana. Dia secara khusus mencari tahu tujuan akhir para Kaisar Agung tersebut, tetapi tidak ada catatan terperinci dalam sejarah kuno, hanya beberapa kalimat banyak Kaisar Agung yang menghilang tanpa alasan yang jelas kemudian, dan ada juga seorang Kaisar Agung yang meninggal secara langsung. Dia adalah Kaisar Agung Yuamo dari klan Kaisar. Dia menghilang. Sander Ye tahu itu pasti ada hubungannya dengan reruntuhan Suiming. Setelah sekian lama, Sander Ye menyimpan buku sejarah kuno itu,
lalu mengeluarkan sejarah peninggalan Sui Ming yang mencatat sejarah sebelum era sejarah kuno. Tentu saja, bahkan Kaisar tidak tahu banyak tentang tahun-tahun sejarah 60 miliar tahun yang lalu. Sejarah peninggalan Sui Ming ini disusun berdasarkan beberapa peninggalan kuno yang tersisa di reruntuhan Sui Ming. Setelah membaca beberapa saat, Sander Ye mengerutkan kening. Karena yang tercatat di sini semuanya adalah benda-benda kuno, dan hanya ada sedikit catatan tentang seluruh peradaban Suming. Tetapi, dia secara tak terduga menemukan bahwa ada catatan tentang pohon di dalamnya. Sebuah pohon yang menghasilkan buah kehidupan. Melihat ini, Sander Ye berseru, "Ya Tuhan! Peradaban Tianxing." Jojo pernah menyebutkan peradaban Sui Ming sebelumnya. Wanita bernarna Cinta Pei mencuri sebatang pohon dari suatu tanah tua. Di keluarga Di, dia melihat pohon kecil yang dibawa oleh leluhur keluarga Di. Melalui hal di atas, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa peradaban Tianxing pasti terkait dengan reruntuhan Sui Ming, dan pohon kehidupan Tianxing dari peradaban Tianxing kemungkinan besar tidak lengkap. Sayangnya, dia tidak dapat memasuki alam semesta Guanxuan saat ini. Kalau tidak, dia bisa pergi mencari pohon itu dan menanyakannya. Saat memikirkan pohon kehidupan Tianxing, dia juga memikirkan buah Yinia, Funi, dan Kirna. Yinia. Awalnya dia bertanya pada bibinya, dan bibinya mengatakan agar dia tidak khawatir. Adapun Funi dan Kirna, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan kedua buah ini sekarang. Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu khawatir tentang mereka. Yinia diasuh oleh bibinya, Funi diasuh oleh bibi Oril, dan Kirna diasuh oleh pamannya. Dia tahu bahwa ketika dia melihat ketiga buah ini lagi, mereka pasti akan memberinya kejutan besar, terutama Kirna dan Funi. Bakat kedua buah ini benar-benar tidak biasa. Dan Yinia. Harus dikatakan dia sungguh rindu Yinia yang ahli membakar itu. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, apakah dia diganggu orang. Sander Ye menghela napas pelan dan menenangkan pikirannya. Dia membolak-balik sejarah dinasti Suming. Setelah beberapa saat, ia menyimpannya. Sepertinya dia harus pergi ke reruntuhan Suming secara langsung. Dia meninggalkan rumah bobrok itu dan berjalan ke jalanan. Dia menatap langit. Langit tertutup awan gelap dan tetesan air hujan sudah mulai turun. Dia buru-buru mencari kedai minuman. Begitu dia memasuki kedai minuman itu, tiba-tiba hujan turun deras di luar. Sander Ye sedang duduk di dekat jendela. Seorang pemuda datang dan bertanya dengan hormat, "Tuan, apa yang ingin kamu makan?" Sander Ye hanya merasa suara itu agak familiar. Dia menatap pemuda itu dan tertegun. Bukankah ini anak laki-laki yang membeli telur? Melihat ekspresi terkejut Sander Ye, Cendi bertanya dengan ragu, "Tuan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku pernah melihatmu sebelumnya." Anak laki-laki itu menjadi semakin bingung. Sander Ye berkata, "Aku melihat kamu membeli telur di kamar dagang sebelumnya." Cendi. Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini untuk bekerja?" Cendi mendesah pelan, "Aku tidak berdaya. Aku adalah mahasiswa di akademi pertama. Demi membeli telur, aku menghabiskan semua biaya hidupku selama 6 bulan ke depan. Kalau aku tidak datang untuk mencari pekerjaan untuk mencari nafkah, bagaimana aku bisa hidup?" Setelah melihat beberapa hidangan, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya tahu bahwa kemungkinannya sangat rendah, kan?" Cendi mengangguk, "Aku tahu." Sander Ye sedikit penasaran, "Tapi kamu masih mau bertaruh?" Cendi menghela napas lagi, "Kakak, dilihat dari pakaianmu, kamu bukan orang biasa. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi orang-orang di lapisan masyarakat bawah. Meskipun aku masuk akademi pertama, orang tuaku adalah orang biasa. Aku tidak memiliki dukungan atau sokongan. Itu lebih sulit daripada naik ke surga untuk membuat nama untuk diriku sendiri."
Tetapi jika aku bisa mendapatkan telur naga, itu akan sangat berbeda. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba berbinar, tetapi kemudian redup lagi. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Aku akan dikeluarkan dari akademi. Jika orang tuaku tahu. Sander Ye sedikit penasaran, mengapa dikeluarkan dari sekolah. Cendi tersenyum pahit, aku punya banyak hutang. Sander Ye hendak berbicara, tapi pada saat ini, suara gemetar tiba-tiba datang dari samping Cendi. Sander Ye menoleh dan melihat seorang lelaki tua melotot ke arah Cendi di pintu kedai. Di sebelahnya ada seorang wanita. Keduanya berpakaian sederhana. Lelaki tua itu tampaknya mengalami cedera di kaki kanannya dan sedang bersandar pada tongkat. Melihat mereka berdua, wajah Cendi tiba-tiba menjadi pucat dan sedikit takut. Orang tua itu terlatih-tatih ke arah Cendi, mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya ke arah Cendi, sambil berkata dengan marah, "Dasar binatang, akhirnya kamu berhasil masuk ke akademi pertama, tetapi kamu tidak menghargainya dan terus melakukan kejahatan. Kamu berjudi setiap hari. Sekarang akademi akan mengeluarkanmu, kamu." Ketika dia selesai berbicara, dia sudah menangis. Wanita itu juga menangis. Cendi melarikan diri sambil berkata, "Ayah, aku bersumpah, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Jika aku berjudi lagi, aku tidak akan menjadi manusia." Lelaki tua itu mengejarnya cukup lama, tetapi kakinya tidak kuat dan ia tidak dapat mengejarnya. Akhirnya, ia terpaksa duduk di lantai dan menangis. Wanita itu pun tidak dapat berhenti menangis. Setelah mereka berdua menangis hampir seharian, wanita itu tiba-tiba berjalan ke arah Cendi. Dia dengan gemetar mengeluarkan tas kain berisi beberapa kristal peri di dalamnya, menyerahkannya kepada Cendi, dan berkata dengan suara gemetar, "Cendi, kami telah memohon kepada akademi. Selama kamu melunasi utangmu dan berjanji untuk menjadi orang baru, akademi bersedia memberimu kesempatan lagi. Kamu harus memperbaiki diri." Cendi mengambil kristal peri dan bertanya dengan ragu, "Bu, dari mana kamu mendapatkannya?" Wanita itu menyeka air matanya dan berkata, "Ayahmu menjual rumah leluhur." Cendi tertegun dan menatap lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu terkulai ke dinding, memukul dadanya dengan kedua tangan, air mata mengalir di wajahnya. Wanita itu memegang erat tangan Cendi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bertaruh pada telur itu." Cendi terharu, air matanya jatuh, "Baiklah, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Aku akan belajar keras di masa depan." Begitu saja, Cendi membantu mereka berdua meninggalkan restoran. Melihat ketiga orang itu pergi, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Memperbaiki diri adalah kebajikan terbesar." Setelah menghabiskan makanannya dengan cepat, dia membayar tagihannya, berdiri dan pergi. Dia pergi ke kamar dagang paviliun abadi untuk membeli peta keruntuhan Suiming. Dia masih harus pergi ke reruntuhan Suiming untuk melihat apa yang terjadi dengan Kaisar Agung yang hilang dan pohon Tianxing. Begitu dia memasuki kamar dagang paviliun Xian, dia tercengang. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda sedang bersandar di meja kasir. Dia meletakkan tas kain di depan meja kasir dan mengulurkan telapak tangannya, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Aku mau 5 telur." Pemuda itu tak lain adalah Cendi. Bersambung.